Bali diterjang banjir, bukan banjir biasa tapi banjir besar yang membuat kerugian tak terkira. Setidaknya ada 14 orang meninggal dunia dan korban lain masih dalam pencarian. Kerugian material yang dialami juga sangat mengerikan. Menurut seorang paranormal, dalam terawang batinnya, banjir yang melanda Bali adalah peringatan agar manusia kembali berbuat baik. Celakanya, banjir masih akan terus terjadi bahkan dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Lalu, mengapa bulan 12 akan menjadi puncak bencana? Benarkah akhir tahun akan ditutup dengan bencana yang sangat dahsyat? Tidak ada yang pernah menyangka, semua seperti tak memiliki bayangan bahwa Bali akan dikepung banjir besar dengan kerusakan dan kerugian sangat banyak. Ada 14 orang yang meninggal dunia, belum lagi kerugian material akibat hantaman banjir bandang yang merusak banyak rumah hingga fasilitas umum. Pemandangan menyedihkan terlihat dari puing-puing dan kehancuran yang ditimbulkan banjir. Tapi, bagi seorang ahli spiritual seperti Bunda Ratu Ayu, banjir ini adalah peringatan agar manusia segera insyaf dan sadar untuk memperbaiki diri. Lantas benarkah banjir masih akan melanda Bali? Mungkinkah kekuatannya akan jauh lebih mengerikan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Pulau Bali yang selalu dicitrakan indah penuh pesona, tiba-tiba dibuat tak berdaya akibat kepungan banjir bandang. Akibatnya, ada korban jiwa hingga 14 orang, belum termasuk korban banjir yang masih dalam pencarian. Secara spiritual, paranormal Bunda Ratu Ayu memaknai banjir besar yang melanda Bali adalah peringatan dari Tuhan. Peringatan itu pantas diberikan sebagai pesan untuk berbuat baik serta meninggalkan sifat durjana, korupsi, dan segala kemaksiatan. Banjir besar yang menerjang Bali juga melanda daerah lain. Semua bencana ini adalah peringatan agar kembali menjadi manusia yang berbudi. Banjir ini, kalau ini kan baru peringatan. Seharusnya biar manusia-manusianya itu sadar, jangan korupsi, jangan berbuat yang onar, yang kurang pantas. Ada lagi, tapi kayaknya sepertinya bukan di Bali lagi ya. Sepertinya daerah Lombok ya. Tadi ini di Bali, Denpasar, nanti di Lombok lagi. Semuanya dapat peringatan lah supaya insaf gitu. Tidak sebatas peringatan, semua bencana dikirim oleh semesta agar manusia belajar. Belajar menghargai makhluk hidup lain serta belajar menghargai alam yang menjadi tempat tinggalnya. Alam akan memberi respon negatif, termasuk lewat bencana-bencana besar di saat umat manusia berlaku menyimpang. Maka sudah saatnya kita menabung kebaikan, karena bencana bisa datang kapan saja tanpa menunggu kita siap. Ya, bencana alam supaya dia mengajarin supaya manusia itu berbuat baik dan menunjukkan kejujuran, bahwa yang apa diamanatkan itu yang dijalankan. Selagi manusianya itu tidak membenahi diri, itu bahkan berkelanjutan bencananya. Kalau Bunda Terawang nih manusianya belum bisa berbenah. Ini semua sekedar ini kebetulan. Mereka bilang kebetulan. Padahal kalau menurut Terawang Bunda dalam kebatinan, ini peringatan. Bencana memang selalu datang di saat semua tidak siap. Tapi yang terjadi di Bali bukan hanya tidak siap, tetapi juga karena orang-orang tidak memiliki pengalaman menghadapi kepungan air. Menurut paranormal Bunda Ratu Ayu, banjir masih berpotensi kembali menerjang dengan kekuatan yang lebih besar. Akibat bencana itu akan ada korban, bahkan sampai berdarah-darah. Kalau Bunda Terawang nih bakal terjadi, sepertinya bakal ada tumpah darah ya.
tumpah darah itu seperti banjir juga. Banjir itu tapi membuat orang luka yang mengeluarkan darah itu. Kayaknya ditimbun seperti longsor gitu kan, kayak gedung. Itu kan membuat orang luka, tapi orang itu mengeluarkan darah. Arti dia terhimpit oleh batu-batu yang kena ke badan mereka. Itu nanti kalau korban itu kan tidak bisa dihitung berapa banyaknya, karena kan banjir itu tidak begitu seperti air hujan biasa bisa lari. Kalau banjir kan begitu dia datang kan menghabiskan, menghancurkan. Banjir yang mengepung Bali beberapa hari lalu sesungguhnya bukan tanpa sebab. Dalam pandangan mata batin Bunda Ratu Ayu, banjir kemarin sebatas peringatan kecil untuk tidak kehilangan kewaspadaan. Secara lebih serius, Bunda Ratu Ayu mendapatkan gambaran bahwa banjir yang lebih menakutkan bakal terjadi. Dampaknya juga menakutkan, sampai banyak gedung di pinggiran pantai disapu bersih, nyaris rata dengan tanah. Itu tidak mungkin, tapi bakal datang lagi lebih parah dari ini. Jadi kita sebagai umat Islam kita harus waspada, selalu waspada. Kalau Bunda lihat itu, Bunda Terawang, itu seperti gedung-gedung yang di pinggir laut ya, atau sungai atau pantai, itu yang rontok, yang habis, yang hancur. Itu yang harusnya itu sepertinya ke daerah hilir ya, bukan hulu, hilir. Itu menghanyurkan semua itu. Gedung-gedung seperti sekolah itu juga menghancurkan nanti. Lebih dari yang ini kan baru peringatan, baru sekali. Ada yang kedua kali lagi, ada yang ketiga kali lagi. Barulah insaf, mudah-mudahan tobat ya kan. Setelah terjangan banjir besar, Pulau Bali masih harus terus berhati-hati. Sebab bencana masih memberi ancaman yang serius. Tidak hanya Bali, bencana juga akan datang ke kota-kota lain di tanah air. Dalam terawangan batin Bunda Ratu Ayu, akan ada bencana besar pada bulan Desember mendatang. Bencana yang datang berasal dari unsur air dan angin, tapi kali ini jauh lebih dahsyat karena banjir yang datang diperparah dengan sapuan angin puting beliung. Kalau Bunda Terawang nih, hati-hati di bulan 12. 12 itu anginnya seperti ada angin puting beliung juga nanti bercampur dengan banjir. Itu besarnya itu karena angin ya, angin puting beliung itu. Anginnya itu kencang, jadi itu yang membuat besar itu. Airnya seperti yang ada, tapi tidak, kalau yang ada ini tidak dibantu oleh angin. Kalau yang akan datang dibantu oleh angin, jadi lebih seram dari yang sekarang. Tapi benarkah bencana alam adalah peringatan bagi para pemimpin untuk tidak menyengsarakan rakyat? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Rangkaian bencana seperti tidak pernah habis. Dalam pandangan mata batin Ki Reiman, rangkaian bencana ini bukan tanpa makna. Bencana tidak semata tentang kerusakan alam, tetapi karena perilaku manusia yang menyimpang. Bagi seorang spiritualis, memaknai bencana adalah sebuah peringatan. Jadi ini adalah peringatan bagi para pemimpin agar berlaku amanah, tidak serakah, serta membuat rakyat sejahtera. Yang kita alami saat ini sebenarnya untuk memperingati para pemimpin-pemimpin serakah, gitu, mengingatkan, gitu. Dengan apa? Dengan munculnya para politikus yang sering korupsi, yang menari-nari di atas penderitaan rakyat. Dan fenomena kita yang terjadi saat ini seperti gempa itu kan doa-doa dari orang kecil yang teraniaya. Tahun ini memang menjadi tahun yang sangat berat, sebab banyak bencana alam yang datang dengan kekuatan yang sangat besar. Banjir bandang yang melanda Bali beberapa waktu lalu hanya salah satu yang mengerikan. Masih banyak tragedi yang tak kalah menakutkan pernah dialami daerah-daerah lain. Tapi yang mencemaskan adalah bencana dahsyat masih membayangi kehidupan kita.
Kireman bahkan memprediksi akhir tahun nanti akan ada bencana yang jauh lebih mengerikan. Celakanya, setelah tutup tahun, bencana akan terus berlanjut di tahun berikutnya, termasuk bencana di bidang sosial dan politik. Kalau saya melihat puncak bencana itu ya sekitar bulan Desember. Itu kita harus hati-hati ya. Desember dan untuk puncak-puncak dari politik itu sekitar bulan Februari 2026 ya. Kenapa? Karena di bulan-bulan itu secara ilmu falak ya saya telah menghitung akan ada sebuah fenomena alam dan gelombang politik yang memang enggak stabil. Banjir bandang yang menerjang Pulau Bali adalah bagian dari peringatan bagi kita semua untuk tidak banyak berbuat salah. Tapi, seperti apa sesungguhnya peristiwa banjir bandang itu? Bagaimana penjelasan dari pihak terkait? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Banjir besar yang menyasar sejumlah kota di Provinsi Bali memberikan kesedihan yang tak terlukiskan. Banyak kerugian yang dialami masyarakat, tidak hanya kerugian material, tapi juga yang bersifat non-material. Tercatat ada 14 orang meninggal dunia dan beberapa korban lain belum ditemukan. Sementara itu dampak yang tak kalah besar adalah kerusakan berbagai fasilitas publik. Tapi memang, bencana ini tak pernah disangka-sangka datangnya. Masyarakat Bali juga baru kali ini diterjang banjir bandang. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang berlangsung sejak Selasa, tanggal 9 September tahun 2025, dan berlanjut hingga tanggal 10 September 2025 pada dini hari. Kurang lebih jam 3 pagi, informasi dari masyarakat Kota Denpasar bahwa sudah banyak terjadi genangan-genangan air di Kota Denpasar. Jadi kami sudah menginformasikan instansi terkait yaitu PUPR Kota Denpasar untuk membuka dam atau bendungan di Kota Denpasar untuk melancarkan untuk antisipasi agar air tidak sampai tinggi di Kota Denpasar. Tetapi karena intensitas hujan yang sangat tinggi dengan kapasitas drainase sungai dan lain-lainnya tidak memadai, maka terjadilah genangan air yang sangat tinggi di Kota Denpasar. Bencana datang seperti tak pernah terbayangkan, sehingga banyak korban yang ditimbulkan. Peristiwa banjir bandang yang menerjang Pulau Bali juga meninggalkan kisah tentang ketidaksiapan masyarakat menghadapi bencana. Apalagi baru kali ini Bali dikepung banjir yang sangat besar. Semoga tragedi banjir bandang tidak akan pernah terulang kembali. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.